Allah, tabarakallah, senang rasanya berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari bulan ini karena kita menempatkan Ramadan ini bagaikan tamu. Berarti kita tuan rumah. Makanya kalimat yang kita dengarkan, jikalau Ramadan itu datang, kita ungkapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Berarti kita adalah tuan rumah. Ramadan adalah tamu. Bagaimana memposisikan kita sebagai tuan rumah yang baik, yakni menjamu tamunya dengan baik, memuliakan tamunya, terus menemani tamunya. Inilah yang kita lakukan terhadap bulan suci Ramadan, yang kita memposisikan sebagai Ramadan itu marhaban, selamat datang. Berarti memposisikan Ramadan sebagai tamu, yakni memuliakan dengan zikir, ibadah di bulan suci Ramadan, dengan kewajiban menjamunya dengan tadarus, salat malam, tarawih, dan alhamdulillah juga dengan ibadah puasa. Nah, kaitannya dengan adab bertamu. Nah, kalau bertamu itu gimana nih? Bagaimana kalau kita posisi justru kita yang menjadi tamu? Bagaikan orang berangkat ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu untuk taat. Aku datang memenuhi panggilanmu untuk menjauhi larangan. Aku datang memenuhi panggilanmu untuk membantu sesama. Dan aku datang memenuhi panggilanmu untuk wafat di sana atau usnul khatimah. Nah, pada posisi tentang adab-adab bertamu itu sebenarnya banyak poin yang harus dicamkan ketika kita menjadi tamu ataupun bertamu. Yang pertama, bertamu itu harus niatnya baik. Nah, kalau niatnya buruk berarti bukan tamu. Tamu yang tidak diharapkan kedatangannya, atau jadi teror, atau maaf, nauzubillah summa nauzubillah, membahayakan tuan rumah. Sesuatu yang menyenangkan jikalau kita datang bertamu adalah menghubungkan silaturahmi ataupun uhuwah Islamiyah, sehingga menghadirkan kebaikan, rahmat, kasih sayang dengan bertamu. Makanya kalau mau bertamu, ya adab-adabnya. Yang paling utama ketika kita bertamu, niatnya harus niat baik. Kita datang bertamu ya untuk apa nih? Untuk kangen-kangenan, temu kangen, atau urusan sesuatu yang sangat berharga demi kebaikan. Tapi ingat juga, ketika kita bertamu harusnya ada janjian dulu. Karena ada 3 waktu yang tidak boleh kita bertamu. Yang pertama, atau disebut dalam surah An-Nur adalah waktu aurat. Janganlah kita bertamu sebelum subuh. Tidak boleh bertamu sebelum subuh. Berarti tuan rumah belum siap karena posisinya keadaannya tidak memungkinkan. Kemudian jangan bertamu sesudah duhur. Kenapa? Itu termasuk waktu aurat, di mana tuan rumah mungkin lagi berada dalam keluarganya untuk santap siang. Dan ada lagi nih, waktu aurat yang ketiga, jangan bertamu sesudah isya. Berarti itu sudah di luar batas bertamu tersebut. Jadi ingat, lihat waktunya juga. Kemudian mohon izin, harus baku janjian sama yang tuan rumah. Aku akan datang jam sekian. Dan kata tuan rumah, mohon maaf, hari ini saya tidak ada. Jangan sampai kita tiba-tiba datang tanpa janjian, ternyata tuan rumahnya lagi tidak ada. Jadi sebaiknya bertamu pun lihat waktu, ada janjian, tempatnya juga sebaiknya kita harus prepare juga untuk memberitahukan, sehingga tempat di mana kita ketemuan, di mana. Nah, kalau kita janjiannya bertamu di rumah seseorang, maka posisi yang terbaik adalah bertamunya dalam keadaan Masya Allah tabarakallah. Usahakan ketika kita bertamu itu tidak merepotkan, tidak menyulitkan tuan rumah. Jadi tidak menyulitkan, jangan macam-macam. Kalau saya datang, siapkan ini ya, siapkan ini ya, siapkan ini ya, berarti sudah memberatkan tuan rumah. Dan mohon maaf, ketika kita bertamu, jangan banyak komen atas tempatnya, ngeluh, itu tidak boleh. Jadi selain jangan memberatkan, ketika kita bertamu, jangan banyak komplain, banyak masalah. Anda kan tamu, nanti tidak diharapkan lagi kedatanganmu. Sama kalau kita bertamu di Baitullah, jangan banyak ngeluh.
tidak sabaran, marah-marah, sehingga nanti kalau tidak diajak lagi untuk datang ke tanah suci. Jadi bertamu itu luar biasa loh. Bahkan kalau bertamu, tinggalkan kesan-kesan yang baik sehingga tuan rumah merasa senang dengan kita. Dan mohon izin, satu hal kebaikan atas tamu itu, karena tamu itu datang dengan mengambil rezekinya dan pulang dengan menghabiskan dosa-dosa sang tuan rumah. Jadi artinya kenapa? Dengan kedatangan kita, mohon izin atas apapun yang disajikan, terimalah karena itu adalah rezeki kita. Kemudian ketika kita pergi, berikanlah kesan kebaikan terhadap tuan rumah. Jadi alhamdulillah jadi keberkahan juga buat semuanya. Nah, berbicara tentang adab bertamu ini, mudah-mudahan bisa diterapkan, dipraktekkan. Bukan hanya sekadar dibicarakan, tapi bisa juga diamalkan. Ayo, menjadilah tamu yang baik, bukan hanya menuntut supaya tuan rumah jadi baik, kita pun tamu harus sopan. Jangan angkat-angkat kaki lah, jangan sender-senderang lah. Dan ingat, batas bertamu hanya sampai 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Kata Nabi, layanilah tamumu sampai 3 hari, lebihnya adalah engkau sudah bersedekah. Dan ingat, pandangan mata kita ketika bertamu hanya sebatas ruang yang tempat kita berada, yakni ruang tamu. Jangan sampai ke dalam-dalam, masuk ke rumah orang dan ke dalamnya, ruang privasi orang dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi tamu yang baik, menjadi tamu yang sopan, yang ramah, yang menyenangkan, sehingga tuan rumah mengharapkan kehadiran kita lagi kembali untuk datang ke rumahnya. Mudah-mudahan jadi berkah ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, layani tamumu, yakni tamu bulan suci Ramadan, dan menjadilah tuan rumah yang baik ketika berada di bulan suci Ramadan. Dan kalau jadi tamu, apalagi Idul Fitri, jangan bawa kantong kresek, bungkus makanan orang. Karena masih ada lagi tamu-tamu berikutnya. Alhamdulillah.